mencoba untuk Kahoot live ya. Jadi kita menggunakan Kahoot secara bersamaan dalam satu waktu yang sama. Nanti kali ini kita akan juga coba lagi Kahoot live. Dan yang menarik lagi adalah karena banyak pertanyaan terkait dengan apakah harus live, apakah tidak bisa pertanyaan dan jawabannya muncul di layar masing-masing. Bisa Bapak Ibu. Nah, kali ini kita akan coba bagaimana kita bisa memanfaatkan Kahoot ini untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, yang kita gunakan kali ini adalah mode asinkronus. Jadi Bapak Ibu nanti bisa coba juga buat Kahoot, kemudian ikuti langkah-langkah seperti ini ya. Nah, pertama Bapak Ibu silakan aja coba cari Kahoot yang Bapak Ibu sudah buat, atau Bapak Ibu juga bisa mencari Kahoot yang sudah dibuat oleh orang lain di Discover sini. Cari aja, masukkan kata kunci, dan Bapak Ibu harus yakin bahwa banyak juga orang-orang baik yang mau membagikan Kahoot yang sudah dia buat ya. Jadi silakan Bapak Ibu cari di sini, masukkan kata kunci, dan yakinlah kemungkinan besar kata kunci yang Bapak Ibu masukkan nanti sudah ada di sini. Misalnya di sini saya masukkan kata matematika. Dan menariknya lagi apa? Nanti kita juga bisa duplikat dari Kahoot yang sudah dibuat oleh orang lain ya. Nah ini misalnya. Ini kita bisa lihat ini yang membuatnya, ini nama akunnya, jumlah soalnya 10 ya. Kemudian judulnya ini yang membuat tulen ini, jumlah pertanyaannya 20. Ini adalah jumlah permainan yang pernah digunakan ya. Jadi Kahoot ini sudah dimainkan sebanyak 42.000. Nanti Bapak Ibu bisa cari di sini. Cari di sini. Klik aja, nanti bisa lihat model soalnya seperti apa, kemudian jumlah soalnya seperti apa, opsi jawabannya seperti apa. Seperti ini ya. Ini kunci jawabannya. Nanti bisa diduplikat. Kalau Bapak Ibu ingin menduplikat, tinggal diklik sini, kemudian duplikat. Dan nanti Kahoot ini akan jadi milik Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu tambahkan pertanyaan atau Bapak Ibu hapus beberapa soal yang mungkin tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu kehendaki. Nah, kali ini kita akan coba bagaimana kita membuat atau memainkan Kahoot dengan menggunakan metode sinkronus ya. Diistilahkan dengan nama self-paced. Jadi nanti pertanyaan jawaban akan di HP masing-masing ya. Nah sekarang Bapak Ibu silakan siapkan smartphone-nya, silakan siapkan HP-nya ya. Kalau Bapak Ibu ikuti instruksi yang saya minta untuk mengikuti Kahoot-nya. Nanti seperti ini ya, kita bisa menggunakannya untuk hal-hal lain, untuk PR, kemudian untuk melakukan review pembelajaran yang kita lakukan sebelumnya, dan bisa juga untuk apa istilahnya untuk persiapan tes dan sebagainya. Caranya ya, kemudian klik play. Ada dua mode kan ya, ada dua mode. Kalau ini harus live, kalau ini yang tidak live. Kita pilih yang assign, klik saja bagian ini. Ya. Nanti tampilannya akan semacam ini. Bapak Ibu akan diminta untuk mengatur. Di sini adalah deadline-nya. Bapak Ibu ingin Kahoot ini habis dimainkan di waktu kapan? Misalnya kita bikin tanggal 9. Dan ini jamnya. Ya. Tadi jam 12. Ini ada question timer. Kalau Bapak Ibu on kan berarti nanti timer yang Bapak Ibu setting pada Kahoot itu nanti akan nyala. Tapi kalau ini di off kan berarti nanti dia akan menjawab sampai dia menjawab. Jadi timernya akan off. Nah, kemudian Bapak Ibu harus perhatikan nanti di sini kalau Bapak Ibu sudah aktifasi Kahoot yang premium nanti sampai 2000 Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ajak 2000 orang bergabung dalam satu Kahoot. Kalau Bapak Ibu ingin 4.000 berarti Bapak Ibu harus bikin seperti ini lagi, kemudian bikin dengan dua kelompok yang berbeda dengan dua link yang berbeda. Kalau free nanti hanya 200. Ya, hanya 200. Tapi kalau 200 kalau dalam satu sekolah ya saya kira cukup ya. Cukup. Nah, sudah kita setting deadline-nya, tanggalnya dan waktunya, kita klik free. Nah, Bapak Ibu silahkan disiapkan smartphone-nya ya. Kemudian Bapak Ibu masuk ke aplikasi Kahoot. Di bagian tengah itu nanti ada yang namanya enter pin ya, enter pin. Saya coba tunjukkan di sini juga. Bagian tengah ada enter pin. Ya, di bagian sini ya, di bagian tengah yang ada
warna 4 ini, ada enter pin. Bapak Ibu silakan pencet saja, ya. Dan kemudian Bapak Ibu silakan masukkan kode ini. Masukkan kode ini. Ya. 0, 5, 9, 4, 8, 3, 4, 6. Ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu masukkan nomor WA ya, masukkan nomor WA. Masukkan nomor WA. Ya. Saya ulangi lagi Bapak Ibu silakan ambil Kahoot di smartphone Bapak Ibu. Kemudian klik yang bagian tengah itu ada warna-warni, kemudian Bapak Ibu klik aja yang enter pin. Kemudian masukkan pinnya 059 48 346. Ya, saya ulangi lagi 059 48 346. Ya, saya juga akan coba masukkan di sini ya. 059 48 346. Kemudian klik enter. Ya, klik enter. Ya. Nah, karena ini saya sudah masuk dalam akun saya, berarti tidak perlu memasukkan nama ya. Tapi Bapak Ibu silakan memasukkan nomor WA Bapak Ibu. Kemudian nanti klik aja start playing, ya. Kemudian masukkan di situ nomor HP-nya. Ya, masukkan nomor HP-nya sudah, kemudian klik submit. Kalau sudah, kemudian Bapak Ibu silakan oke go dan kerjakan kuisnya. Oke, saya tunggu ya. Oke, Bapak Ibu yang baru bergabung, jangan lupa Bapak Ibu silakan langsung saja join dengan kuis kita. Silakan Bapak Ibu buka aplikasi Kahoot, ya, buka aja aplikasi Kahoot. Kemudian klik di tengah bawah itu ada enter pin. Bapak Ibu masukkan pin yang ya. Kemudian nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk memasukkan nama. Tapi silakan Bapak Ibu masukkan dengan nomor HP Bapak Ibu. Setelah itu nanti Bapak Ibu tinggal klik aja oke go dan kerjakan soalnya. Silakan Bapak Ibu ikut bergabung dengan Gimpin dan di sana jangan lupa akunnya atau nickname-nya isikan nomor handphonenya Bapak Ibu. Karena kemungkinan akan ada hadiah dari Mas Erik nih kayaknya. Gitu ya Mas Erik ya. Oke. Ibu silakan Ibu bisa ikut join di sana dan jangan lupa isikan di bagian di bagian nickname-nya bukan namanya Bapak Ibu tapi isikan nomor handphonenya.
Mas bisa diulang tadi Mas, nomornya berapa Mas? Ketik di sini aja ya. Nih. Yes, 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 yes. Bapak Ibu akan jauh lebih efektif menurut Mas Erik kalau kita membuka aplikasi tidak lewat browser gitu ya Mas. Pasti lebih cepat kalau lewat browser biasanya lambat ya. Ke aplikasi Kahoot. Saya lupa barusan unduh tahu nggak Mas ini ganti HP. Toh, baru beli toh. Dia Mas kira Sampai ganti saya. Mas 4 5 9 3. Mas nggak bisa masuk 081327 itu tadi pakai browser. Nah, ya wis tak ganti Mufid wae wis berarti lah. Iya. Kata aku juara kimehan Edian. Baik, saya pakai nomor itu aja lah. Bapak Ibu bisa lihat di dan Bapak Ibu kemudian masukkan layar ini. Dan jangan lupa jangan masukkan nama Bapak, masukkan WhatsApp Bapak Ibu. Supaya saya juga bisa mengontak Bapak Ibu. Kalau ada door prize, ini ada 212 yang sudah terlibat. Tadi ada sekitar 300. Ya. Kalau sudah nanti silakan klik dan Bapak Ibu silakan kerjakan kuisnya. Ya. Nanti soal dan jawaban ada di masing-masing layar Bapak Ibu, tidak perlu khawatir, Bapak Ibu tidak perlu melihat layar yang ada di sini, karena Bapak Ibu akan melihatnya di layar
smartphone Bapak Ibu masing-masing. Oke ya, ada 212. Sekarang yang terlibat, dan klasemen masih ada waktu. Bapak Ibu silakan. Kita tunggu 3 menit lagi. Oke, kita bisa lihat di sini klasemennya. Ya. Di sini yang bisa di player. Nah, ini kelihatan. Ini yang satu ya. Sekarang ini tadi ibu ini yang satu, tapi yang nomor ini beliau lebih cepat mengerjakannya. Jadi skornya lebih tinggi ya. Ya, kecepatan juga berpengaruh kalau dalam Kahoot ya. Makanya Bapak Ibu harus benar dan juga harus adalah menjawab. Kita coba lagi. Saya juga tidak hafal nomornya loh ya. Saya juga nggak hafal nomor Bapak Ibu. Nanti saya tinggal nomor ini aja. Oke. Ya, ada 254 di sini laporannya ya. Di sini ada 254 pemain dan kemudian di sini ada laporan lagi need help ada 64. Berarti Bapak Ibu bisa adopsikan ini di kelas. Berarti nama-nama nanti yang ada di sini dia apa namanya skornya di bawah rata-rata ya, skornya rata-rata, hanya benar 30%. Nanti kelihatan dari sini nama-namanya. Dan ada juga yang ternyata tidak berhasil ya. Ini ada yang didn't finish, kemungkinan besar dia masih mengerjakan, atau mungkin kemungkinan yang kedua di tengah jalan kemudian mengalami gangguan koneksi. Nah, ini sekarang yang terlibat ada 264 dan masih ini kalau nggak salah ya, menggunakan 99 yang berada pada ranking 1. Nanti Bapak Ibu bisa lihat rekapnya di sini nanti ya. Di sini nanti laporannya kalau Bapak Ibu ingin lihat laporannya semacam ini. Dalam bentuk Excel, Bapak Ibu bisa olah untuk nilai, untuk tugas dan sebagainya. Dan karena dalam bentuk Excel, Bapak Ibu juga bisa mengadopsikan dengan sistem bobot misalnya ya, silakan. Ini nanti bisa cek aja saya kasih linknya ya. Ini untuk hasil contoh laporannya, coba kasih linknya. Nah, ini contoh laporan Kahoot yang kemarin ya. Kalau nggak salah yang kemarin nanti akan seperti ini, Bapak bisa lihat per soal ya. Ini per soal yang benar siapa saja, si An jawab apa saja. Nanti bisa Bapak Ibu lihat di sini rekapnya. Seperti ini nanti. Dan nanti ini sebenarnya ada warnanya ya. Kalau warnanya merah berarti keliru jawabannya. Kalau warnanya hijau berarti benar. Bisa dilihat. Oke, sekarang 267. Oke. Sudah ya kayaknya ya. Atau sambil kita tunggu ya, sambil kita tunggu sampai sampai nanti berakhir di sesi kedua ini. Kita tunggu. Nah, sekarang saya akan coba untuk mendemonstrasikan Kahoot yang lain. Jadi kalau tadi Bapak Ibu menggunakan yang Kahoot versi sinkronus, Bapak Ibu menyediakan Kahoot, kemudian membagikan Kahoot-nya kepada para siswa, dan siswa mengerjakan masing-masing tanpa harus dalam waktu yang bersamaan. Sehingga ini lebih fleksibel, Bapak Ibu bisa share untuk kuisnya sekarang, mengerjakan sampai jam berapa, tinggal Bapak Ibu setting di deadline-nya. Nah, di kali ini saya akan coba untuk mendemonstrasikan yang tipe yang kedua, ini adalah tipe yang sinkronus. Sehingga kalau tipe sinkronus ini Bapak Ibu selain memerlukan Kahoot, aplikasinya, Ibu memerlukan aplikasi teleconference ya, seperti Webex ini. Ya, Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan aplikasi yang lain seperti Zoom, Meet, kemudian login webinar, dan lain-lain. Yang penting kita bisa mengajak para siswa atau para mahasiswa itu gabung dalam satu waktu, karena nanti untuk tipe ini
yang muncul di dalam smartphone ataupun piranti mereka hanya jawabannya. Ya, ini akan sangat berbeda. Silakan Bapak Ibu siapkan ya, seperti tadi ya, siapkan HP-nya. Nah, sekarang kita coba ya yang tipe yang kedua, dan hebatnya lagi kalau kita ingin yang kedua berarti tidak ada batasannya ya. Bapak Ibu bisa gunakan sebagai misalnya untuk cerdas cermat tingkat nasional. Bapak Ibu bisa ajak teman-teman dari berbagai pulau, dari asalkan live dalam satu momen dalam satu ruang yang sama. Dan bahkan bisa teman di luar negeri ya, dari sekolah-sekolah di luar negeri. Klik sini, pilih Kahoot-nya. Kita demonstrasikan. Hampir mirip dengan cara yang pertama tadi, hanya saja kalau yang tipe pertama tadi kan kita setelah klik play di sini, kan kita pilih tipe yang tadi ya, di mana dan jawaban muncul di layar masing-masing pemain. Nah, kalau Bapak Ibu ingin memanfaatkan yang secara live, berarti Bapak Ibu pilih yang ini, yang pitch ya. Dan ini juga bisa Bapak Ibu manfaatkan tanpa harus menggunakan aplikasi teleconference. Bapak Ibu bisa colokkan aja apa ya, kemudian nanti akan diserap. Bapak Ibu bisa berkolaborasi tingkat dunia memang harus menggunakan aplikasi telekonferensi ya. Klik aja di sini. Ada Bapak Ibu bisa di pilihan-pilihan untuk opsi dalam tapi saya sampaikan beberapa dasar-dasar di kuis yang live ini. Bapak Ibu nanti bisa gunakan juga dengan dua mode, gadget, satu nanti, atau bisa juga sharing device, sehingga nanti bisa dalam bentuk kelompok, misalnya dalam orang tapi di satu smart. Nah, ini kalau yang kelas satu player, oke, kali ini menggunakan masing-masing berarti kita akan gunakan saja ya. Klik aja di sini, klasik, kita klik. Ya, ini kan koneksinya coba kan beberapa. Klik klasik, pengaturannya Bapak bisa ya. Dan aneh apa ya, agak juga sebenarnya sudah menawarkan untuk menerjemahkan Kahoot ini dalam versi ini, termasuk menu-menu yang ada di sini. Tapi dari kerusakan, dari ada kan problem, ada kendala terkait dengan bisa ini belum bisa terjemahan dalam bahasa Inggris dalam versi Indonesia, dan saya yakin itu juga membuat teman-teman akan akan semakin banyak lagi. Nah, silakan Bapak Ibu gabung dengan kuis yang kedua ini. Bapak Ibu masukkan saja 579934. Hampir mirip seperti tadi. Perbedaannya adalah nanti Bapak Ibu hanya akan melihat soal, melihat pertanyaannya di layar. Sehingga yang ada di smartphone Bapak Ibu hanya ada jawaban. Ya, Bapak Ibu tidak menemukan pertanyaannya di smartphone. Di smartphone hanya ada jawaban. Ya. Makanya Bapak Ibu minimal harus menyiapkan. Saya sudah coba
karena akan juga satu PC tanpa harus pakai HP dengan model semacam ini misalnya. Jadi ini di split modelnya, split seperti ini ya. Yang sebelah sini bisa Bapak Ibu lihat dari layar misalnya, ini Bapak Ibu berarti dari streaming dari webnya, dan nanti Bapak Ibu di sini gabung menggunakan online, menggunakan Kahoot.it, ya seperti ini bisa juga. Tapi kalau saya coba ini lebih berat sehingga nanti ketika kita menjawab itu agak lambat ya responnya. Kita udah klik nanti mengirimkan jawabannya agak lambat. Cara yang paling mudah kita pakai satu PC atau satu laptop, kemudian satunya. Nah, bisa juga dengan cara seperti ini Bapak Ibu klik yang versi untuk menjawab seperti ini ya. Tinggal masukkan saja 57993. Enter. Ya. Oke. Nah, ini akan sangat menguras koneksi internet ya, karena double juga. Nah, kalau Bapak Ibu nanti layarnya sudah warna hijau seperti ini, tunggu sebentar, kita akan menunggu teman-teman lain yang sedang bergabung ya. Nanti Mas, kalau sudah hijau seperti ini, Bapak Ibu tinggal menunggu, nanti saya memencet start ini. Ya. Kita lihat di saat ini sudah ada 188 pemain yang bergabung, termasuk saya. Dan makin pertama kita akan tunggu sampai 5 menit lagi ya. Oke, masih ada waktu. Silakan Bapak Ibu yang baru gabung, buka Kahoot di aplikasi, kemudian masukkan kode 57994, dan jangan lupa nanti masukkan ABAB. Ya, nanti akan saya kirimkan. Akan saya kirimkan stiker dari Kahoot Norwegia sana. Dan kaos ya. Teacher of Awesome. Kaos ini dikirim langsung dari Kahoot sana dan butuh waktu sekitar 3-4 minggu sehingga datang ke Indonesia. Dan biasanya setiap sesi atau setiap pelatihan yang saya selenggarakan biasanya saya Kahoot 1 bulan atau kadang 1,5 bulan sebelum hari H, sehingga ada jeda waktu. Nah, sayangnya lagi di akhir-akhir ini ada peraturan baru dari Kepabawaian. Jadi kalau ada sekarang bayar. Apalagi kain ya, Ini satu kaos ini kena biaya masuk sekitar 30.000 sekarang. Tapi saya akan berikan kepada Bapak Ibu yang kebetulan hari ini dalam klasemen ranking 1 ya, secara gratis. Nanti akan saya kirimkan, silakan Bapak Ibu masukkan namanya ya. Kalau Bapak Ibu nanti masukkan nomor HP-nya ya, nomor WhatsApp-nya. Kalau Bapak Ibu masukkan nama, saya tidak bisa menghubungi Bapak Ibu. Makanya silakan masukkan nomor WhatsApp. Dan mohon maaf nanti siapapun yang menang, nanti yang ada di klasemen 1, saya mohon maaf nanti Bapak Ibu yang tanggung biaya kirimnya ya. Nanti COD. Kita akan kirimkan besok atau lusa dan nanti silakan Bapak Ibu bayar ongkos kirimnya. Nah, untuk di episode 1 minggu lalu, kebetulan yang memenangkan door prize-nya adalah teman kita Mas Muhammad ya dari UNESA. Mudah-mudahan hari ini juga bergabung ya. Oke, ada 258 pemain yang saat ini sedang bergabung. Oke, kita lihat dulu sebenarnya ada berapa partisipan ya. 600. Partisipannya 600 tapi baru bisa bergabung 300, setengahnya. Mungkin terkendala koneksi ya Bapak Ibu ya. Kita tunggu lagi ya, kasih kesempatan buat Bapak Ibu yang baru bergabung. Silakan Bapak Ibu pegang HP Bapak Ibu, kemudian cari aplikasi Kahoot, kemudian masukkan di bawah itu ada enter pin ya, yang warna ini, 4 warna itu, klik aja enter pin.
dan masukkan PIN ini Bapak Ibu 579934, lalu klik OK dan masukkan nomor WhatsApp Bapak Ibu supaya saya bisa mengontak Bapak Ibu. Ya. Nanti Bapak Ibu yang beruntung yang berada pada klasemen 1 ya, saya kasih mouse di Tetap semangat ya Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah di Mas satu Erik. bulan. Cukup peringkat Mas, satu ya Mas? Peringkat satu ya? Apa yang Enggak ya? ingin namanya buat ruang ya kan hanya bisa dapat satu. Bapak Ibu yang Bapak Ibu menarik, punya apa misalnya punya usaha ya, silakan pulsa 10.000 untuk juara ketiga dan keempat misalnya. Silakan Bapak Ibu ya, silakan saya akan buka lebar. Ya, acaranya lagi ya, jadi nggak cuma satu. Ya sudah pesan 600 nih. Mari. Salam kenal Bapak Ibu semua. Disiarkan langsung dari Klaten ya, Jawa Tengah. Saya yakin ini dari seluruh Nusantara. Nah, kan yang bagian Bapak Ibu bisa bergabung pada saat permainan berlangsung. Ya, oke, ini saya coba close saja. Oke, ya, kita mulai ya. Sudah siap Bapak Ibu? Ya, lihat layar laptop atau komputer dan silakan pegang HP-nya erat-erat dengan visual di situ. Tidak perlu dijawab, tidak perlu dijawab, tidak perlu dijawab. Ini pemanasan dulu ya, pemanasan dulu. Bapak Ibu tidak akan menemukan opsi jawabannya di sana. Oke, ini mestinya ada video YouTube. Ya, saya ingin putarkan. Nah, di Kahoot kita juga bisa masukkan video dari YouTube ya, Bapak Ibu bisa rekam pembelajaran Bapak Ibu, rekam materi kuliah Bapak Ibu, kemudian upload YouTube, kemudian masuk. Oke, siap-siap. Ya, ini yang kedua ada sambutan dari Isabella. Ini baru saya dapatkan videonya tadi pagi. Baru tadi pagi dapat video rekaman dari Today, Eric is one of our awesome Kahoot ambassadors, and he does a great job spreading the news all about Kahoot. He's going to talk to you all about lots of awesome new features and how you can use Kahoot with your students to help them learn. One of my very favorite features is image reveal. I love making Kahoots with this feature because you can add an image and then slowly it will reveal itself to students, and it can be a great hint for them if there's a tough question
Or it's also just fun to try and guess what the image is before it's revealed. So Eric, thanks so much for hosting this great webinar today, and enjoy. Happy Kahooting! Oke, ya, tadi Isabel menyampaikan bahwa salah satu fitur yang paling dia sukai, yang menurut dia favorit adalah image di mana kita membuat soal dan soal itu ada konteks dalam sebuah gambar ya, dalam sebuah gambar maksud saya. Jadi ya, pertanyaan kemudian di bawahnya itu ada gambar untuk menuntun siswa jawab dan menanya lagi apa gambarnya itu nanti muncul pelan-pelan ya, pelan-pelan sedikit demi sedikit. Juga kita akan menerka-nerka ini gambar apa ya, ini gambar apa ya. Nanti kita akan coba. Nah, siap-siap Bapak Ibu karena sekarang ini adalah jawabannya. Apakah Bapak Ibu sudah membaca dari instruksi yang saya tuliskan di blog sebelum mengikuti acara ini? Ya. Silakan Bapak Ibu segera jawab karena saya atur waktunya hanya 20 detik. Ya. Silakan langsung dijawab. Ya. Yang merah, yang orange, yang biru atau yang hijau. Bapak Ibu harus lebih cepat lagi ya karena minggu lalu memang soalnya saya buat agak lama. Saat ini saya buat dalam waktu 2 ya. Hanya dengan kemudian nah, kita bisa lihat juga setelah ada setelah seperti ini, kita bisa menampilkan lagi gambar yang tadi. Klik aja show media. Nah, ini ya Bapak Ibu. Di bagian pertama bisa lihat sini ya, sebagian besar yang ikuti adalah guru ya. 153 peserta sebagian besar. Kemudian diikuti oleh dosen, kemudian oleh siswa. Ya, ini ya Bapak Ibu ya. Ada juga kepala sekolah, kepala kantor, mahasiswa, pegawai. Nah, ini Bapak Ibu setelah gambarnya dan penjelasan. Oke, kita klik lagi untuk soal berikutnya. Silakan baca dengan cepat, kemudian jawab juga dengan cepat. Ayo, Bapak Ibu dari mana dapat informasi ini? Dari WhatsApp, dari Facebook, dari Telegram, atau dari website saya? Saya ingin mengetahui seberapa efektif informasi yang saya publikasikan dari media-media ini. Ya. Nah, untuk ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan poll ya, atau polling. Nah, kita lihat di sini paling banyak informasinya dari WhatsApp ya, dari WhatsApp. Kemudian diikuti dari website ya. Kemudian dari Telegram, yang paling kecil adalah dari Facebook ya ternyata. Oke, kita bisa klik lagi seperti ini tadi ya, social media. Nah, Bapak Ibu, saya selain berkecimpung di dunia teknologi pendidikan, khususnya di mobile learning, ada di Quizlet, ada di Kahoot, dan di Wakelet. Saya juga menekuni di bidang open science, di mana bahwa kami berpedoman bahwa yang namanya pengetahuan itu milik publik. Jadi kalau kita punya ilmu, kalau kita punya pengetahuan, tidak boleh selalu dikunci, tidak boleh selalu ditutup. Makanya apapun materi yang Bapak Ibu berikan, sekecil apapun itu silakan dibuka, karena itu nanti akan menjadi manfaat untuk orang yang membacanya. Gitu, Bapak Ibu bisa juga potret kalau ada informasi-informasi penting dari sini, kalau bisa foto dari kamera Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Cepat ya Bapak Ibu ya, karena soalnya saya buat dalam waktu 20 detik. Kota asal Bapak Ibu. Kemudian langsung ke HP, kemudian masukkan kota, kemudian klik OK. Saya ingin lihat teman-teman yang bergabung di sini, yang besar berasal dari mana ya. Oke, masukkan kota saja ya, tidak perlu lengkap ya. Tidak perlu kota, provinsi, mungkin ada informasi lain. Kota saja. Saja masih ada sisa waktu 36 detik ya. Saya buat agak lama untuk soal ini supaya kita juga bisa lihat ya. Nanti kalau Bapak Ibu absen, nanti hanya kami yang bisa lihat dari asal Bapak Ibu semuanya. Kalau kita menggunakan ini, kita bisa sorot langsung ke peserta atau ke pemain. Nah, 15 detik lagi, Bapak Ibu silakan masukkan nama kota asal Bapak Ibu ya. Mungkin di Merauke, mungkin di Aceh,
mungkin di Riau, mungkin di Kalimantan. Oke, kita bisa lihat ya, ini yang berarti ada input ataupun jawaban yang paling banyak, ya. Oke, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu ya. Nah, teman-teman dari Makassar ya, kalau kemarin dari Makassar juga ya, teman-teman dari Makassar yang paling banyak. Ikuti dari Jakarta, Surabaya, Klaten, ada juga Klaten, teman-teman dari Klaten. Kok sidik iki iki kanca-kanca Klaten iki. Ada Malang, Padang, Belum muncul, Mas. Palu, Ditunggu. dan lain sebagainya. Jadi, Belum kelihatan. Belum kelihatan. Baru belum, kelihatan warnanya aja. nggak kelihatan ya? Baru kelihatan warnanya Sorry, aja. kurang gede kah teksnya? Teksnya nggak kelihatan ya? Sudah mulai nampak, baru nampak. Oke. Sudah, tadi belum. Oh iya. Ini udah nampak tulisannya, Baru tadi hanya informasi. warna saja. Nah, ini nih. Ya, Makassar, Jakarta, Surabaya. Jadi semakin besar teks, berarti jawaban itu semakin frekuensinya semakin tinggi ya. Jadi semakin besar teks berarti yang menjawab ini semakin besar. Teman-teman dari Makassar lebih banyak daripada teman-teman dari Jakarta. Teman-teman dari Jakarta lebih banyak daripada teman-teman dari Malang. Begitu pula seterusnya. Ada juga dari Goa, Sidoarjo, Temanggung, Batu, Bima, Kendari, Tasikmalaya, Parepare, Mojokerto, Bone, Palembang, Jene, Ponto, dan lain sebagainya. Salam semuanya. Ya. Oke, kita lihat datanya dari yang lalu ya. Nah, dari yang lalu seperti ini Bapak Ibu datanya. Ini dari periode 1, dari episode. Kita lihat di sini ada dari Aceh, dari Medan ya. Teman-teman banyak yang bergabung. Bagian besar masih di Jawa, di Bali dan Nusa Tenggara masih sedikit, Sulawesi di sini juga masih sedikit. Apalagi teman di Ambon, Bapak Ibu yang punya teman-teman di Ambon, kemudian di Papua. Mohon diinformasikan Bapak Ibu ya, kita di sini berbagi semuanya. Jangan khawatir Bapak Ibu kalau tidak tidak takut kalau Bapak Ibu tidak kebagian kursi, kita punya slot 1.000 peserta. Saat ini bergabung 600. Saya bayangkan kalau ada 400 lagi, ada 100 dari teman-teman dari Kalimantan, ada 100 lagi teman-teman dari Ambon, 100 lagi teman dari bisa percepat gerakan literasi digital, terutama untuk pendidik ya. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, silakan Bapak pilih. Beberapa waktu lalu juga kami sebenarnya mengadakan acara serupa, webinar semacam ini. Bapak Ibu silakan pilih Bapak Ibu peserta yang mana ya. Punya 2 opsi, silakan pilih 2 opsi. Klik-klik aja, nanti jangan lupa di submit ya. Jangan lupa submit. Cepat Bapak Ibu. Oke, terlambat. Oke, enggak apa-apa ya. Oke, dari PTP paling banyak. Dan teman-teman juga yang dari Kahoot di episode 1 juga kita jumpa lagi ya. Kemudian yang dari Weklet dan juga dari pertama ini. Bapak Ibu silakan Kahoot dan mungkin bisa adakan agenda yang lain mungkin dengan aplikasi. Dan saya juga ingin bikin riset Bapak Ibu, ingin Bapak Ibu melakukan silakan kontak saya, mungkin ada yang bisa saya lakukan. Bisa lewat email, bisa lewat WA, bisa lewat medsos, ya. Silakan. Silakan difoto Bapak Ibu. Dicepat aja pakai kamera. Saya tunggu. Oke, sudah kita lanjutkan ke Bapak Ibu cepat. Bapak Ibu cepat ya, karena saya buat pendek untuk kesempatan menjawabnya. Ya, multi select jawabannya ada beberapa.
Oke ya. Jawabannya ini ya, question bank itu nanti adalah sebuah bank data soal gitu, dan kita bisa masukkan kata kunci atau pertanyaannya, nanti akan ditemukan kata-kata yang atau kuis-kuis yang sudah dibuat dengan kata tadi. Yang menarik kita bisa copy pertanyaan itu ya. Jadi cara mudah membuat kita cari dulu apakah sudah ada yang pernah membuat. Belum pernah ada yang buat, baru kita membuat. Ini berarti ya, kita juga harusnya juga membuka Kahoot yang kita buat ya. Kalau Bapak Ibu manfaatkan Kahoot dari orang lain, juga Bapak Ibu juga membuka Kahoot Bapak Ibu supaya bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, kita lihat di sini bagaimana caranya. Ini mudah-mudahan koneksinya lancar. Kalau tidak, nanti Bapak Ibu bisa cari tentang question bank di kanal YouTube-nya Kahoot ya, kanal YouTube Kahoot. Dia mau mutar, kalau dia tidak mau berjalan, kita lewat IG ini ya. Ini caranya Bapak Ibu. Nah, nanti akan muncul semacam ini Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti di sini tinggal masukkan aja pertanyaan yang Bapak Ibu cari. Nanti kalau memang sudah ada yang membuat, nanti akan ketemu. Dan Bapak Ibu setelah mengcopy soal yang sudah dibuat online tadi juga bisa diedit ya, juga bisa diedit dan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Dan Kahoot ini dia juga punya fitur atau save, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau tiba-tiba laptopnya mati, koneksinya putus, nanti dia akan menyimpan tanpa Ibu klik simpan. Nah, seperti itu nanti kalau kira-kira belum jelas, nanti akan coba saya praktekkan ya. Oke. Soal berikutnya. Oke, itu klasemen sementara. Ini mengurutkan Bapak Ibu ya, silakan diurutkan, drag drop saja di HP-nya, drag drop, digeser, tahan digeser, tahan digeser, tahan digeser. Kalau ada yang keliru bisa digeser juga ya. Bisa digeser juga kalau Bapak Ibu keliru memposisikan urutannya bisa digeser. Dua puluh 25 detik lagi Bapak Ibu, silakan 25 detik lagi. Jangan lupa klik submit ya ketika Bapak Ibu sudah mengurutkan, kemudian klik submit. Oke, ini jawabannya ya. Pilih Kahoot-nya, kemudian klik play, pilih modenya, mau yang sinkronus atau yang asinkronus, mau yang jawabannya ditampilkan di soal dan jawaban ditampilkan dalam satu piranti, atau mau yang live seperti saat ini. Hanya 1% ya yang benar. Apa-apa. Kita klik next saja, lebih bercepat. Ya, sama seperti tadi ya. Ini juga mengurutkan, silakan. Urutkan. Sama seperti
tadi di drag drop saja, urutkan sesuai dengan jawaban yang menurut Bapak Ibu benar. Kalau sudah, klik di bawah itu ada tombol lingkaran dengan logo Kahoot ya. Kemudian klik aja submit. 20 detik lagi, silakan Bapak Ibu. Saat ini ada 25% ya yang jawab benar ya. Oke. Aktifkan dulu aplikasi telekonferensinya ya, Bapak Ibu pakai Zoom, pakai Webex, diaktifkan dulu. Kemudian beri salam dan instruksinya untuk para pemain. Kemudian jangan lupa di share screen, karena kalau di share screen nanti mereka tidak akan menjumpai pertanyaannya, kemudian bagikan. Oke, nanti bisa dicoba. Oke, kuis Bapak Ibu silakan dijawab. Jawabannya ganda, tidak hanya satu jawaban yang benar. Ini mode kedua, mode yang asinkronus. Oh, ini keliru ya, asinkronus. Asinkronus seperti yang kita lakukan di awal tadi, di awal mula tadi. Jadi jawaban kemudian pertanyaannya akan muncul di piranti masing-masing siswa. Ini kebalikannya dengan tipe yang saat ini kita gunakan ya. Bapak Ibu, 20 detik lagi, 25 detik lagi. Pilih saja jawaban 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, semuanya juga boleh. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Kalau self base ini Bapak Ibu nggak bisa manfaat untuk review ya, untuk review. Jadi Bapak Ibu kasih pelajaran hari ini, kemudian nanti Bapak Ibu kasih Kahoot-nya setelah mereka pulang. Nanti dia akan belajar materi dari Bapak Ibu yang sampai. Bisa juga untuk persiapan tes, kalau istilahnya apa ya, tryout ya, tryout. Bisa juga untuk pembelajaran jarak jauh seperti saat ini yang kita butuhkan. Bisa juga untuk reinforcement ya, reinforcement. Oke, next. Soal berikutnya apa? Silakan ambil HP kemudian ketikkan jawabannya. Nah, jawabannya. Ya, file yang dapat diimpor ke Bapak Ibu memperhatikan informasi dari dari publikasi dari flyer yang kami sebarluaskan, itu ada sebenarnya materi terkait dengan tipe file yang bisa kita impor kita buat. Jadi menariknya nanti tidak perlu satu persatu. Jadi Bapak Ibu punya file, Bapak Ibu bisa masukkan, nanti semuanya akan berubah menjadi gambar. Nanti akan kita praktekkan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, gambar, PPTX, PDF, PPT. Oke, jawaban yang benar nih ya, PDF bisa, PPT bisa, PPTX bisa, Key atau dari format Keynote juga bisa. Ya, Bapak Ibu akan kita lihat. Nah, Bapak Ibu jangan lupa nanti dalam waktu dekat ini, saya juga mencoba untuk menghubungi teman-teman saya di berbagai belahan dunia sana. Nanti di acara di paling dekat adalah di hari Sabtu tanggal 9. Nanti ada Dr. Ilham. Ini nanti juga akan kita buat seperti webinar semacam ini. Nanti Bapak Ibu jika berminat berkolaborasi, Bapak Ibu ingin mendukung agenda ini, Bapak Ibu bisa kontak kami, kontak saya. Bapak Ibu bisa berikan misalnya untuk penerjemahan, karena kebetulan juga beliau menggunakan dalam bahasa Inggris dalam paparannya, dan harapannya juga ini bisa dinikmati oleh orang-orang yang kebetulan tidak bisa aktif atau memahami bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu kalau punya dokumen terkait dengan penerjemahan, Bapak Ibu ingin kasih door prize, silakan kontak kami ya.
Kalau Bapak Ibu punya niat baik, silakan Bapak Ibu kontak, nanti kita akan komunikasikan apa yang bisa Bapak Ibu lakukan. Dan nanti juga ada Dr. Proin juga ini, tapi saya belum agendakan kapan. Beliau ini juga penggerak juga di dalam komunitas global ya. Beliau dari Australia, kalau Dr. Ilan ini dari Kuwait. Nanti ada juga yang ingin terlibat di dalam agenda kita seperti ini. Ada Dr. Michael dari Malaysia. Nah, nanti harapannya juga ketiga ini juga memperkenalkan kepada kita tentang SDG ya, tentang SDG, Sustainable Development Goal. Oke, langsung saja word cloud. Jika acara cloud ini berbayar, berapa biaya yang menurut Bapak Ibu layak? Silakan masukkan nominalnya ya. Misalnya 100.000, 20.000, 5.000, 50.000, 150.000, 200.000. Silakan masukkan jawabannya, nanti akan kita lihat di layar ini. Oke, habis waktunya ya. Oke, mohon maaf karena saya percepat untuk di tahap sesi kedua ini. Ora ketok tulisannya. Oke, ada yang menjawab 50.000, ada yang menjawab 100.000. Oke, ya. Tapi sayangnya acara ini gratis. Tapi jika Bapak Ibu ingin memberikan dukungan, ya, silakan Bapak Ibu kontak saya. Ya, kalau saya buka secara lebar di sini, saya butuh ini, itu saya kira kurang begitu etis. Karena saya juga ingin menguji seberapa besar Bapak Ibu peduli terhadap kegiatan ini. Saya harap ini menjadi kegiatan kita bersama, bukan hanya kegiatan tim kami untuk Bapak Ibu semuanya. Dan kalau Bapak Ibu ingin kegiatan semacam ini akan berlangsung secara terus menerus, silakan Bapak Ibu berikan dukungan. Oke, ini Bapak Ibu juga bisa akses juga di awal bulan di akhir bulan lalu kita juga melaksanakan agenda Pekan Teknologi Pendidikan. Ini materinya ada presentasi video, ada word quiz, ada fastone, ada Google Classroom, ada quizzes, ada Google Meet, kemudian juga ada mind map, ada sketchnote, ada comic live. Bapak Ibu bisa akses semuanya gratis di sini ya. Ada video rekamannya, ada materi PowerPoint-nya. Silakan Bapak Ibu potret saja atau Bapak Ibu catat s.id/p besar t besar p besar strip 19. Semuanya akan ada di sana ya. Video rekamannya dan juga materinya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Oke. Oke, habis ya. Oke, di hari Senin besok saya mencoba untuk mencoba untuk merangkul teman lain. Ini acara di teman acara. Agendanya Loom screen recording, bagaimana merekam materi pembelajaran. Jadi nanti di kegiatan ini Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana merekam pembelajaran Bapak Ibu hanya menggunakan laptop dan webcam yang aktif. Nanti Senin jam 13 Bapak Ibu bisa daftar di sini, silakan dipotret saja temanacara.com/loom ya. 20.000 Bapak Ibu untuk durasi 1 jam ya. Nanti ada sertifikatnya dan materinya, ini silakan dipoto. Dan kemudian dari jawaban Bapak Ibu katanya 20.000 murah banget ya. Murah banget. Ada yang bilang juga kelewatan mahalnya. Oke, ini jadi feedback buat saya. Dan kemungkinan nanti akan saya buka juga teman-teman yang mungkin 5 ini berminat, nanti coba kontak saya ya yang 5 ini berminat. Nanti saya coba kasih voucher mungkin seperti itu. Ada juga yang jawab terjangkau dan pengennya tetap gratis ya. Pengennya tetap gratis. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu pengen tetap gratis juga Bapak Ibu juga harus memperhitungkan juga bahwa kegiatan ini juga mengeluarkan tenaga, mengeluarkan biaya. Nah, akan lebih baik juga ketika Bapak Ibu juga mau sharing berbagi ya. Jadi tidak hanya 1 orang 2 orang, tapi ini sifatnya komunitas. Jadi bisa gantikan yang jadi narasumber dan semuanya mungkin bisa gratis. Jadi kalau hanya beberapa persen kemudian itu juga agak susah kayak. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu ya kalau Bapak Ibu ingin riset tentang Kahoot, Bapak Ibu ingin nulis buku, Bapak Ibu ingin
bikin tutorial, kontak saya. Ya, silakan dipotret saja. Oke, itu kita lihat. Dan kalau Bapak Ibu ingin mencoba mengakses sertifikatnya, ya ini ya. Silakan akses sertifikatnya. Ilmu gratis, sertifikat gratis, ya. Dan bukan berarti Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk memberikan dukungan ya. Kalau Bapak Ibu ingin memberikan sesuatu kepada saya, monggo. Tapi saya tidak mewajibkannya. Nah, ini nanti sertifikatnya silakan difoto aja. Nanti juga akan kita share di di chat. Nanti Bapak Ibu masukkan aja s.id/sertifikat-kahoot O-nya double kemudian 2. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan email dan masukkan nama. Pastikan nama yang Bapak Ibu tulis nama yang Bapak Ibu inginkan di sertifikat ya. Dan pastikan juga emailnya aktif. Kita lihat ini adalah para pemenangnya. Oke, ini ya. Ini juara 2-nya. Ini oke. Di Bapak Ibu yang nomornya 858